Nah, apa yang terjadi detik-detik saat Rasulullah itu meninggal? Jadi pada Ramadan tahun 10 Hijriah, kita tahu bahwa 1 Hijriah itu ditandai dengan berpindahnya Nabi Muhammad dari mana Mas? Dari kota Mekah menuju Madinah. Selama 23 tahun Kanjeng Nabi berdakwah di Mekah dan di Madinah. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Nah, pada hari ini di tahun 10 Hijriah, di mana Rasulullah itu beriktikaf, melakukan iktikaf yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau biasanya di hari yang lain, di bulan lain Kanjeng Nabi itu hanya 10 hari bersama Jibril, ditemani Jibril dalam muta'ah Al-Quran. Tapi pada di akhir beliau menjelang wafat 25 hari yang tidak terbiasa. Dan di sini pula Kanjeng Nabi juga melakukan haji wada, kan? Haji wada seolah-olah haji terakhir, dan Nabi itu bersabda, aku tidak tahu pasti, boleh jadi aku tidak bisa lagi bertemu kalian setelah tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya. Nah, kalimat haji wada ini menandakan seolah Nabi itu pamitan kepada para sahabat, di mana beliau adalah Nabi utusan Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian di saat itu pula Kanjeng Nabi ketika melempar jumroh Aqobah, Nabi juga berpesan, pelajarilah manasik hajiku kalian dariku, sebab boleh jadi aku tidak akan berhaji lagi di tahun-tahun yang mendatang. Nah, ini adalah bagian dari pesan Kanjeng Nabi kepada sahabat pamitan bagi yang memahami. Kemudian pada tahun 11 bulan Syafar ya, 11 tahun setelah hijrah yang pertama, Kanjeng Nabi menuju ke Bukit Uhud untuk melaksanakan sholat Qaib ya kepada para syuhada. Itu apa? Untuk berpamitan, seolah-olah itu ingin menyusul aku, rek, wahai sahabat, nanti saya akan menyusul kepada kalian semua. Nah, jadi hal inilah bagaimana para waliullah, para ulama itu mereka keliling di kubur-kubur untuk ngomong bahwa aku akan menyusul, seperti Gus Dur itu kan sebelum beliau wafat kan dia berkeliling ke makam-makam para aulia dan ingin bicara bahwa suatu saat saya akan menyusul. Nah, itu juga pertanda. Nah, maka insya Allah sesungguhnya aku akan menyusul kalian semua. Kemudian di tanggal 28 Mas, di akhir Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah itu menghadiri pemakaman di Baqi. Kemudian di saat pulang, Kanjeng Nabi itu merasakan pusing, sakit, demam yang sangat tinggi. Nah, sehingga inilah awal bagaimana Kanjeng Nabi itu sakit. Nah, terkait tadi pertanyaan tentang bagaimana saat sikap Rasulullah ketika sholat ketika di akhir-akhir hayatnya, ini yang menarik, Mbak. Tadi katakan tadi. Nah, kemudian sebelum ke sana, sebelum masalah sholat, Kanjeng Nabi berpesan kepada istri Kanjeng Nabi, di mana keluargaku besok, di mana besok, di rumah mana besok saya harus. Nah, inilah bentuk bagaimana Kanjeng Nabi itu bersikap adil kepada istri-istrinya. Nah, jadi masa sakitnya Kanjeng Nabi itu antara 13 sampai 14 hari, kemudian 11 harinya itu sholat berjamaah, gitu kan. Nah, jadi ada sebuah cerita di mana saat Rasulullah menjelang wafat itu karena ingin semangat di dalam mengajarkan sholat waktu untuk menjadi imam, itu meminta kepada istrinya untuk mengguyurkan ke tubuhku 7 kirbat ya, air di berbagai sumur agar aku bisa menemui orang untuk bersama. Nah, kemudian diguyurkan, segar, kemudian keluar lagi menemui orang-orang, dan tadi dikatakan oleh pemakalah kepalanya diikat ya, jadi dengan sehelai kain dan selimut, sehingga itu untuk menemui para sahabat. Yang dikatakan Nabi apa ketika terakhir kepada para sahabat, kita ingat namanya Akasyah. Sudahkah pernah Anda mengenal Akasyah, teman-teman? Baru dengar, Pak. Belum, Pak. Akasyah itu wahai Kanjeng Nabi, sahabat Nabi. Nah, di saat beliau duduk di mimbar, Kanjeng Nabi berkata kepada sahabat, wahai sahabat,
adakah kalian yang datang di sini saya memiliki hutang apapun itu? Kalaupun masih ada, silahkan sampaikan kepada saya. Sambil Kanjeng Nabi keadaan sudah sepuh, kemudian sakit dan sebagainya. Kemudian berdirilah seorang sahabat yang bernama Akasha. Saya Kanjeng Nabi gitu kan, seorang pemuda. Sahabat-sahabat nengok ke belakang. Siapa ini pemuda berani ngomong? Akasha berdiri, wahai Nabi. Ya sahabat, saat perang panjenengan itu pecutnya ngenai tubuh saya. Terus Kanjeng Nabi, kalau begitu kamu balas pecut kamu mecut saya. Semua kaget, Mas. Hasan, Husain, Umar, semuanya marah. Ini Akasha ini bagaimana ini? Nabi sudah kelihatan mau sakit dan sudah usianya sudah semakin tua. Ini sahabat malah ingin memecut. Kemudian saat itu Nabi berkata, wahai sahabat-sahabat, ini urusanku dengan Akasha. Tolong kalian diam semua. Kemudian wahai Bilal, memanggil Bilal, ambilkan cambuk di rumah. Aisyah di rumah ambil cambuknya, dan cambuk diberikan kepada Bilal. Aisyah berkata istrinya, wahai Bilal, untuk apa cambuk ini? Saya diminta Nabi untuk mengambil cambuk ini, tidak diceritakan. Kemudian sampai di sana semakin tegang suasananya, Mas. Kemudian pecutnya diberikan kepada Akasha. Terus Akasha bilang ke Nabi, wahai Nabi, dulu saat saya kena cambuk panjenengan, saya tidak memakai baju, maka tolong panjenengan lepas bajunya. Sahabat semakin geram, ini gimana sahabat ini kok kepada utusan Allah seperti ini. Kemudian Nabi melepas bajunya dan terlihatlah kulit Nabi yang sepuh putih. Kemudian Akasha melangkah ke depan dan dalam 1 meter apa yang terjadi? Akasha melempar cambuknya dan memeluk erat Kanjeng Nabi SAW. Kemudian nangis Akasha, maafkan Nabi, saya seperti ini hanya ingin memeluk tubuh engkau, memeluk tubuh sang Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Itulah bagaimana bentuk ketika kita punya utang saat hidup, walaupun itu utang apapun harus dibayarkan. Ini dibutuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi yang sudah Akasha. Nah, kemudian Kanjeng Nabi dalam keadaan sakit keras itu kan, 4 hari sebelum wafat itu Rasul berkata, sudahkah sholat sahabat-sahabatku? Karena rumahnya Nabi kan dekat dengan masjidnya, tinggal buka serambu aja sudah kelihatan. Apakah mereka sahabat sudah sholat? Kemudian apa kata Aisyah yang menemaninya? Belum ya Rasulullah, mereka sedang menunggumu, berharap pada Nabi menjadi imamnya. Kemudian Nabi berkata, tuangkan, ayo siram saya air bejana untukku, biar saya semangat dalam untuk mengerjakan sholat untuk imam. Kemudian Rasulullah mandi, berusaha bersendiri, jatuh lagi, kemudian tidak sadarkan. Sebenarnya siuman itu semaput, Mas. Kemudian sebenarnya Nabi berkata lagi, wahai Aisyah, apakah sahabat-sahabat sudah sholat? Belum ya Nabi. Dan itu terjadi 3 kali, Mas. Bangun jatuh kan. Akhirnya Rasulullah menunjuk yang bernama sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dinamakan As-Siddiq? Karena As-Siddiq adalah orang yang pertama kali percaya akan adanya Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 kali di saat Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup. Nah, inilah penunjukan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ya. Kemudian Nabi juga berwasiat kepada para sahabat, ketahuilah, janganlah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Apa artinya? Saya dan panjenengan itu hidup untuk dunia akhirat, selamat dunia dan selamat akhirat. Ya, jadi selamat di akhirat itu ya
ya berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon ya. Nah, di samping itu sebelum meninggalnya Kanjeng Nabi itu juga memerdekakan budak, kemudian menjual apa namanya pakaian perangnya, baju besinya kepada orang Yahudi kan. Kemudian beliau juga itu mensedekahkan harta bendanya. Ini adalah beberapa kejadian, beberapa perilaku yang harus kita contoh ketika sebelum meninggal. Nah, kemudian Rasulullah meninggal pada hari Senin 633 Masehi, menghembuskan nafas terakhir di usia 63 tahun 40 hari. Nah, itu kejadian Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian apa sih yang terakhir? Kemudian kondisi yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Kita tahu bahwa setelah terjadinya wafatnya Kanjeng Nabi, itu ada beberapa kejadian yang menarik. Siapakah ya pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq? Nah ini, jadi Nabi itu tidak pernah memberikan statement atau pernyataan yang jelas kepada para sahabat untuk melanjutkan siapakah penerus dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa pengganti beliau? Nggak ada. Nah, kemudian, ada yang menjadi pegangan teman-teman sahabat yang lain, yaitu perintah dari Muru Aba Bakrin falyusalli binnas. Perintahlah Abu Bakar agar ia sholat bersama orang-orang menjadi imam. Nah, ini menjadi imam untuk menyuruh Abu Bakar. Nah, kemudian apakah ini menjadi diterima oleh para sahabat Ansor dan Muhajirin? Ya kan? Kemudian berdirilah antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin untuk memilih siapa calon pengganti dari Rasulullah SAW. Siapakah pemimpin khalifah ini? Nah, kemudian di saat setelah Kanjeng Nabi meninggal juga, itu ada di saat sedang berduka di rumahnya Kanjeng Nabi, ada laki-laki ya dari Ansor itu kan memberitahukan bahwa ada Khalifah Sa'ad bin Ubadah itu memproklamasikan dirinya menjadi seorang khalifah. Nah, kemudian karena mendengar itu Umar bin Khattab marah dan bangkit dan mengajak Abu Bakar ke sana untuk menemui apa yang terjadi di Saqifah, apa yang terjadi di Bani Sa'adah. Ternyata setelah sampai di sana tidak terjadi apapun. Bahkan melihat Khalifah Umar, sahabat Umar dan Abu Bakar melihat yang bernama Sa'ad, ya, Sa'ad bin Ubadah itu dalam keadaan sakit. Nah, itu ya. Kemudian saya lanjutkan ini. Nah, kemudian setelah kejadian ini Abu Bakar berdiri dan menyampaikan beberapa hal. Apa omongannya? Jadi ceritanya adalah, wahai sahabat, kami itu dari golongan Muhajirin. Kamilah orang yang beriman. Kamilah orang yang membela Rasul mati-matian, ya kan? Kami mendapatkan siksaan, kami mendapatkan hinaan, kami tidak rela bahwa kampung kami meninggalkan kampung kami, ya. Kami rela meninggalkan anak istri kami untuk berjuang bersama Rasulullah. Maka sepantasnya dari kalangan Muhajirin menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian setelah Abu Bakar selesai, ada Mas Ansor tadi kan dikatakan untuk makalah perselisihan antara Ansor dengan Muhajirin. Kemudian dari Ansor berdiri juga namanya Khubab, ya, Khubab bin Al-Mudhir, ya. Khubab bin Al-Mudhir. Nah, jadi Khubab Mudhir itu berkata, wahai Khalifah, harusnya itu ya dari golongan Ansor ya, yang membantu ini. Akhirnya menyatakan pendapat Khubab itu, bagaimana kalau pemimpinnya dijadikan dua pimpinan ya, antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Apa kata Umar? Umar nggak terima. Wahai saudara-saudara, tidak mungkin dua belah pedang itu
di dalam satu wadah, dalam satu rangka, gak mungkin itu. Kemudian Khubab bin Munzir berdiri lagi. Wahai kaum Ansor, andai semua harus tetap teguh pada pendirian awal. Kalau memang Muhajirin memaksa, maka ayo kita rebut pemerintahannya, usir dari Madinah. Oh, gitu Mas. Nah, kemudian Umar bin Khattab dengan gagap dan berdiri. Wes, kalau demikian Allah Ta'ala akan merusak kalian. Tidak mungkin Allah mengajarkan akan perpecahan antar satu umat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum lanjut itu saya ingin menjelaskan tadi sampai sini ya ceritanya, sampai kepada antara golongan Ansar dan golongan Muhajirin. Nah, sehingga terjadi perselisihan antara Muhajirin dan Ansar untuk menjadi pemimpin. Kemudian sahabat Ansar itu, ya kan? Sahabat Ansar bernama Bashir bin Sa'ad berkata, saudara-saudara, demi Allah, kalau kami memiliki keutamaan adalah karena kami turut memerangi orang-orang musyrik. Kami berjasa dalam agama, kami juga ikut berperang. Maka sepantaslah kami mendapatkan pangkat yang bagus, yaitu menjadi seorang pemimpin. Maka takutlah kepada Allah. Kemudian Bashir bin Sa'ad Ansori selesai, Abu Bakar berkata, udah, gini saja, wahai sahabat-sahabat, bagaimana kalau kita memilih di antara dua? Siapa? Ini sahabat bernama Umar bin Khattab dan itu Ubaidah bin Jarrah. Manakah yang kau pilih? Apa kata Umar sama Ubaidah? Berkata, jangan, demi Allah yang maha mengetahui, kami tidak ingin menjadi seorang pemimpin atau hal itu. Maka sesungguhnya Abu Bakarlah manusia yang utama di kalangan kaum Muhajirin. Andalah sahabat Nabi, engkaulah menjadi pengganti imam Kanjeng Nabi, maka engkaulah seorang khalifah. Adik-adik dan sahabat-sahabat, bahwa setelah perkataan Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah ini, maka diterimalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Maka secara itu simbol dari pembaiatan adalah salam, ucapan selamat semua mengucapkan selamat atas terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum ke sana saya ingin menyampaikan ada 3 peristiwa Mbak Mas. 3 peristiwa tentang sejarah monumental karya Kanjeng Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Ini mau dicatat ya. Apa 3-tiganya itu? Yang pertama adalah Tauhidul Illah. Apa Mas? Tauhidul Illah. Apa maksudnya? Yaitu selama tahun 23 tahun di Makkah dan Madinah, Kanjeng Nabi mengajarkan akan monoteisme, yang sebelumnya adalah politeisme. Apa itu? Dari Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu. Yang sebelumnya berhala-berhala, kemudian monoteisme menjadi satu. Kemudian yang kedua adalah tauhidul ummah, yaitu adalah menyatukan berbagai suku, menyatukan berbagai kabilah-kabilah yang ada di Arab yang saling bermusuhan itu disatukan, sehingga sejarah monumen adalah Tauhidul Ummah. Yang ketiga adalah negara kesatuan dan berdaulat atau Tauhidul Hukum, di mana keberhasilan Nabi itu di sini meletakkan pendirian negara kedaulatan yang luar biasa, ya, pemerintahan yang merdeka, yang berdaulat, yang belum pernah dimiliki oleh bangsa Arab sebelumnya. Maka bertepatanlah pada 8 Juni tahun berapa Mas? Tahun 663 Masehi, Kanjeng Nabi meninggalkan umatnya di umur 63 tahun lebih 3 atau 4 hari Hijriah. Nah, hari Senin beliau wafat ya. Kemudian hari Rabu baru dikebumikan. Jadi pemakaman 2 hari ya.
tidak dimakamkan karena ada Saqifah Bani Sa'adah yang tadi yang ingin ada berita menjadi pengganti Nabi, padahal Bani Sa'adah tadi dalam keadaan sakit. Nah, setelah peristiwa tadi wahai teman-teman, kemudian digantilah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, terpilihnya Abu Bakar tadi sudah saya ceritakan ya bagaimana proses terpilihnya Abu Bakar. Nah, kemudian proses Abu Bakar As-Siddiq ini selama 2 tahun 3 bulan 13 hari beliau menjadi seorang khalifah. Nah, meninggalnya Abu Bakar ini berbeda dengan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kalau Abu Bakar meninggalnya karena sakit panas. Nah, kemudian sebelum meninggal, Abu Bakar berpesan, memanggil Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, engkaulah pemimpin penerus kami. Nah, ini penunjukan ya. Kalau Abu Bakar tadi musyawarah, kemudian Umar bin Khattab penunjukan akan terjadinya khalifah yang kedua. Nah, jadi sebelum meninggal Abu Bakar sudah menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi seorang khalifah. Nah, Umar bin Khattab ini menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan kurang 1 hari. Wafat di 63 tahun. Nah, wafatnya kalau Abu Bakar As-Siddiq tadi sakit panas, kalau Umar bin Khattab itu karena seorang lelaki yang bernama Abu Lu'lu'ah. Siapa Mas? Abu Lu'lu'ah itu yang membunuh membunuh Umar bin Khattab dengan pisau yang beracun itu di saat menjalankan sholat subuh. Nah, kemudian setelah wafatnya Umar bin Khattab, khalifah penggantinya adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini menarik, memicu perpecahan juga. Kenapa? Karena di awal pemerintahan melakukan pemecatan kepada para pimpinan di pemerintahan yang saat itu dipilih oleh Umar bin Khattab. Jadi yang mengangkat Umar bin Khattab ketika Utsman menjadi khalifah itu dipecati semua. Nah, saat kekhalifahan Utsman ini telah berjalan dengan sempurna, maka Khalifah Utsman melakukan pemecatan ya tadi yang saya ceritakan tadi, dan diganti oleh keluarga-keluarga dari Utsman bin Affan sendiri. Nah, maka timbul yang tidak suka dari golongan Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu meminta agar para sahabat yang diangkat jabat masa Khalifah Utsman itu agar dapat diberhentikan sebagian atau seluruhnya. Tapi Utsman nggak mau, yang sudah diangkat atau disuruh memecat ya kan, banyak dari keluarga Utsman. Kenapa? Karena Khalifah Utsman itu bersandarkan pada surah Al-Isra ayat 26, wa atizal qurba wa haqqahu. Berilah orang yang memiliki hubungan famili akan haknya. Nah, setelah ditolaknya tuntutan Abdullah bin Saba ini oleh Utsman bin Affan, maka semakin menyebabkan dia rajin mempengaruhi Bani Umayyah untuk membenci Utsman bin Affan. Kemudian dari orang Mesir ya, ada 500 orang itu berupaya meminta kepada Khalifah Utsman agar pimpinan yang bernama Abdullah bin Syarah di Mesir itu diganti dengan Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Nah, kemudian tuntutan semakin keras dari masyarakat Mesir, kemudian dikabulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dan akhirnya orang Mesir senang setelah mendapatkan informasi tadi. Nah, kemudian kembalinya ke negerinya, ternyata beda lagi. Di tengah jalan ternyata ada seseorang yang naik unta sangat kencang. Orang curiga, kenapa dia? Ternyata setelah diselidiki, orang yang naik unta itu membawa surat dan berstempelkan resmi dari Khalifah Utsman bin Affan yang isinya adalah untuk melakukan pembunuhan terhadap Muhammad bin Abu Bakar dan teman-temannya itu. Nah, sehingga
peristiwa ini membuat rombongan Mesir itu Muhammad bin Abu Bakar tolak ke Madinah karena merasa sangat tertipu atas keputusan Utsman bin Affan. Nah, sesampainya Muhammad bin Abu Bakar di Madinah, mereka menuntut semua kepada Utsman bin Affan agar bertanggung jawab terhadap surat tadi, Mas. Surat permintaan tadi. Terus Utsman bin Affan saya nggak tahu apa-apa dan sebagainya. Maka tiba-tiba rumah Khalifah Utsman itu diserbu oleh orang Mesir dan sangat lantang suaranya, Mas. Apa isinya tuntutannya? Kayak di demo itu, Mas. Maka penyerahan Marwan bin Hakam untuk menjalani hukuman kisos, kemudian Utsman agar turun, ya, mengundurkan diri tadi tata kemungkinan. Nah, saat itu kita melihat bagaimana gejolak pemberontakan dan gejolak ketidaksukaan terhadap Khalifah. Nah, ini sejarah maka harus diceritakan. Turun Utsman bin Affan tidak mau, Mas, turun tahta, ya, juga tidak mau menyerahkan yang bernama Marwan bin Hakam untuk kisos. Nah, karena alasannya Marwan bin Hakam itu masih merencana membunuh, bukan membunuh, maka nggak usah dihukum. Nah, maka karena orang Mesir kehilangan sabar, kemudian dalam waktu 40 hari dikepung rumahnya Utsman, kemudian ada yang menerobos, ada yang melompat pagar masuk ke dalam rumah, dan terbunuhlah yang bernama Utsman bin Affan. Terbunuh di saat Utsman sedang membaca Al-Quran, sehingga jabatan Utsman selesai pas 12 tahun kurang 1 hari. Nah, kemudian setelah wafatnya Utsman itu, orang Mesir itu mengelilingi Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib berusaha masuk dan menemui Utsman. Nah, sebelum terjadinya Ali masuk. Ayolah, orang Mesir sudah marah ini. Ayo, serahkan saja Marwan bin Hakam itu kepada mereka, para Mesir. Utsman, wahai Ali, bagaimana saya nanti bertanggung jawab kepada Allah. Kemudian, oke lah kalau begitu, wahai Utsman, kalau nggak mau jenengan turun aja, biar orang-orang itu puas. Nggak mungkin, wahai Ali, nggak mungkin saya turun, saya tetap lanjut aja. Ya. Ya Utsman, innahu la'allah yuqami suka komisa. Wahai Utsman, sesungguhnya mudah-mudahan Allah akan memakaikan kemejamu dengan sebuah kemeja. Nah, maka tatkala Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai pemimpin orang mukmin, menggantikan Utsman bin Affan. Nah, di sini juga terjadi pergolakan lagi, Mas, yaitu tentang Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah, gitu kan. Nah, yang dimana Muawiyah menuntut agar pembunuhan Utsman itu diusut dan sebagainya. Nah, kemudian terjadi peperangan, kemudian 35.000 orang itu meninggal dari pihak Ali, dari pihak Muawiyah 45.000 meninggal, dan di saat Muawiyah sedang kalah, ada sahabat yang bernama Amr bin As mengangkat Al-Quran, kan? Dan tombaknya diangkat juga dan menyatakan tahkim. Tahkim itu apa, Mas? Tahkim itu ya kayak genjatan senjata itu loh. Ya, selesai, jadi tidak ada peperangan lagi, damai kan. Maka di saat ini di golongan Ali terjadi perpecahan. Kita mau menang kok damai gitu kan. Maka golongan yang keluar dari Ali dinamakan dengan Khawarij. Nah, maka golongan yang tidak setuju dengan tahkim, itu disebut Khawarij. Jadi Khawarij itu awalnya dari pihak Ali bin Abi Thalib, merasa kesal, Mas. Kenapa? Karena menganggap bahwa pertempuran itu hampir menang, Ali kok malah menyerah. Nah, maka Khawarij itu kira-kira jumlahnya 10.000 orang. Mereka tidak mengikuti perintah dari siapapun dan mempunyai sebuah semboyan, la hukma ilallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, yang sampai sekarang ini berbahaya. Maka golongan Khawarij itu diantaranya Abdurrahman bin Mujam, Amr bin Bakar At-Tamimi, dan Al-Hajjaj ibn Abdillah. Nah, bermusyawarah menetapkan untuk melenyapkan 3 pemimpin itu, Ali bin Abi Thalib,
Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini harus dianjurkan karena mereka sumber fitnah. Nah, kemudian antara Abdurrahman bin Muljam, Ali bin Abi Thalib, kan, Amr bin Abu Bakar itu akan membunuh Amr bin As, dan Al-Hajjaj akan membunuh Muawiyah. Maka rencana pembunuhan ini ya akan dilakukan secara bersamaan. Tapi dari 3 rencana pembunuhan tersebut itu Mas, Mbak, hanya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil membunuh Ali. Yang kita kenal selama ini oleh Yai Said mengatakan bahwa orangnya Khawarij itu adalah hafizul Quran, qaimul lail, shaimun nahar. Orangnya hafal Al-Quran, orangnya berpuasa, orangnya sholat malam, tapi membunuh sama temannya. Maka kalau ada seperti ini, hati-hati nanti kaum neo Khawarij pada saat ini. Kemudian Ali wafat saat 63 tahun ya, bertepatan dengan 17 Ramadan 40 Hijriah. Nah, kesimpulannya Mas Mbak pada sore hari ini apa? Nah, setelah berbagai macam peristiwa tadi tentang bagaimana gugurnya ribu muslim, perpecahan dalam perang saudara, akan terjadinya itu bukan karena tanpa sebab, karena pada dasarnya ada sutradara yang mengatur ya, skenario yang perbedaan paham, yang perbedaan pada kalangan muslim itu sebagai sumber perpecahan. Maka inilah yang menimbulkan kekhawatiran bagi umat seluruh dunia, bahaya. Maka kita harus bersatu ya, bersatu. Maka dari peristiwa ini muncul macam-macam golongan yang mulai timbul golongan Muhammad ya tadi, Khawarij, Syiah dan sebagainya. Maka tujuan dari golongan itu apa diantaranya? Merobohkan dari dalam fondasi Islam itu, terus menyamakan kehendaknya dengan orang lain, ingin tenar ya. Nah, jadi dan juga ada beberapa hadis palsu di saat itu juga, sehingga untuk kepentingan politik, untuk kepentingan sendiri, sehingga ada hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berdusta atas nama saya, maka hendaknya dia masuk neraka. Nah, adik-adik, itu tadi beberapa cerita terkait tentang bagaimana proses detik-detik wafatnya Nabi, munculnya khalifah pasca Rasulullah. Nah, oke, dari sini kita bisa mengambil hikmahnya dari beberapa cerita tadi. Maka masa lalu memang itu cerita harus kita ceritakan, bukan lantas Islam itu berperangan, bukan, tapi maka kita harus bersatu, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, agar tercipta kerukunan antar umat Islam itu sendiri, bahkan antar umat beragama sesuai ajarannya Nabi bahwa tauhidul hukumah, tauhidul ummah, menyatukan beberapa umat yang bersengketa. Nah, itu di samping itu ya kita tahu lah bagaimana perjuangan para khalifah itu punya sejarah yang luar biasa, yang baik-baiknya kan banyak, termasuk pembukuan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan ya, kemudian Baitul Mal dan beberapa membuat neraca pajak dan sebagainya. Sedekah, kita tahu para khalifah itu yang luar biasa pemahamannya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin.